Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, persiapkanlah hati pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah roh kami, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 25, ayatnya ke-14. Mazmur 25 ayat yang 14, beginilah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, pernahkah saudara berada di titik di mana saudara merasakan kekecewaan atau mungkin disakiti oleh orang-orang yang dekat dengan kita atau bahkan orang-orang yang sudah kita anggap sebagai saudara kita sendiri? Di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ini kita paham bahwa pemazmur sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, yang mengalami penderitaan yang sangat berat pada saat itu. Di mana pada saat itu ia sudah dipermalukan, dihina, dan kepemimpinannya sebagai seorang raja dikudeta oleh orang yang sangat dekat dengannya, yakni Absalom, anaknya sendiri. Bahkan dari 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-22, kita bisa melihat bahwa Absalom melakukan tindakan-tindakan amoral terhadap ayahnya dengan menyetubuhi gundik-gundik ayahnya di atas sotoh rumah di depan mata seluruh umat Israel. Saudara, Daud dikhianati oleh anaknya dan juga bawahannya yang sebelumnya sangat dekat dan selalu ada bersamanya, mengawalnya kemanapun ia pergi. Mereka berpesta bersama, merayakan kemenangan bersama. Tapi ketika ia berada dalam kesulitan, mereka semuanya meninggalkannya, bahkan menganggapnya sebagai musuh. Saudara, pada saat itu Daud sangat merasa sedih, kecewa pasti. Tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia bukan lagi raja. Tidak ada yang bisa ia andalkan. Tidak ada yang peduli dengan masalahnya. Tapi Daud sangat bersyukur pada saat itu bahwa ia memiliki Tuhan yang adalah sahabat sejatinya. Sahabat yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan dirinya. Satu-satunya pribadi yang mengerti perasaan dan bahkan peduli dengannya. Bukan hanya pada saat baik keadaannya, bahkan pada saat sedang dalam masalah dan pergumulan. Saudara, tidak jarang kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud, di mana pada saat keadaan kita baik, orang-orang di sekeliling kita menjadikan kita sahabat, sangat peduli dan selalu ada untuk kita. Kita tertawa bersama, menghabiskan waktu bersama, mungkin juga menghabiskan uang bersama. Tetapi pada saat kita berada di dalam kesulitan, saat dimana kita sangat-sangat membutuhkan mereka, justru pada saat itu mereka meninggalkan kita. Bahkan tidak jarang, kita yang justru disalahkan dalam keadaan kita yang sekarang. Terkadang ketika kita mau bercerita tentang masalah kita, tapi ia justru juga menceritakan masalah yang ia alami. Saudara, itulah manusia. Manusia masih bisa mengecewakan kita. Termasuk kita juga seringkali mengecewakan orang lain, termasuk saya. Tetapi kita memiliki sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan. Ia paling tahu perasaan kita dan selalu ada untuk kita. Kapanpun kita datang, ia selalu mendengar curhatan kita. Ia tahu yang terbaik bagi kita dan pastinya ia akan menjaga rahasia kita. Ia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tetapi sudahkah kita menjadikannya sahabat kita? Saudara, di dalam ayatnya yang ke-14 ini, kita membaca firman Tuhan yang sangat indah. Bahkan berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu friendship with God, atau persahabatan dengan Tuhan. Saudara, tujuan bergaul karib dengan Tuhan atau bersahabat dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa karib di sini artinya erat. Jadi bergaul karib dengan Tuhan artinya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Inilah persahabatan dengan Tuhan. Ketika kita sudah bersahabat dengan Tuhan, kita lebih tenang dalam menghadapi setiap persoalan dan permasalahan hidup. Karena kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang adalah sahabat kita, dekat dengan kita. Ia tahu apa yang terbaik bagi kita,
dan akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Ia sahabat kita dan kita adalah sahabatnya. Saudara, seperti yang dialami oleh Daud pada saat itu, masalah kecil ataupun besar selalu ia ceritakan kepada Tuhan. Saudara, tentunya kita semua memiliki sahabat atau mungkin orang-orang yang sudah akrab dengan kita sehingga kita anggap sebagai sahabat. Pada saat hubungan kita dengan sahabat itu baik, kita pasti akan memperoleh kebahagiaan, lebih enjoy, lebih santai, dan kita akan lebih mudah bercerita dan juga mudah untuk diarahkan dan dinasihati olehnya. Demikian halnya ketika kita memiliki hubungan yang erat atau menjalin persahabatan dengan Tuhan. Kita akan memperoleh damai sejahtera. Kita akan lebih mudah bercerita kepada Tuhan, menceritakan hari-hari kita, masalah kita, dan apapun pergumulan kita. Saudara, hancurnya sebuah relasi adalah ketika tidak adanya keterbukaan satu dengan yang lain. Ketika kita sudah bersahabat dengan Tuhan, kita akan berani untuk mengakui setiap dosa kita. Kita tentunya tidak malu untuk mengakuinya. Dan Tuhan yang akan memulihkan kita. Dan seperti firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan juga akan memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Tentunya ketika kita sudah bersahabat dengan Tuhan, kita bisa mempercayai Tuhan. Dan Tuhan juga pasti mempercayai kita. Dan Ia akan memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Janji setia yang ada di dalam firman-Nya. Jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara, pada saat membaca firman-Nya, mata kita akan dicelikkan dan menyadari serta mengimani setiap janji Tuhan. Mungkin selama ini pada saat kita membaca firman Tuhan, kita merasa biasa saja. Tetapi ketika kita bersahabat dengan Tuhan, kita akan merasa kagum, selalu kagum dan sadar akan janji-janjinya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu apa dampaknya dengan bersahabat dengan Tuhan? Dampaknya adalah relasi dengan Tuhan dan dalam relasi dengan sesama. Saudara, ketika kita sudah bersahabat dengan Tuhan, kita akan menikmati persekutuan dengannya. Setiap waktu bersama Tuhan menjadi sangat berharga. Kita memiliki gairah atau semangat yang besar untuk bersekutu dengannya, untuk datang berdoa, bercerita dengannya. Karena Dia adalah sahabat sejati kita. Selain itu, dengan menjalin persahabatan dengan Tuhan juga akan berdampak pada relasi kita dengan sesama kita. Jika kita memiliki relasi yang baik, erat kepada Tuhan, pastinya relasi kita dengan sesama kita juga akan baik dan sehat. Saudara, kenapa sih relasi antar sesama tidak baik? Itu karena relasinya dengan Tuhan juga kurang baik, tidak erat dengan Tuhan. Saudara, pada saat Tuhan Yesus ada di antara murid-murid, saat dimana mereka masih memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan Yesus. Mereka memiliki kesatuan dan saling mendukung. Serta relasi mereka dengan sesama murid juga menjadi sangat baik. Tetapi, ketika Tuhan Yesus ditangkap jauh dari mereka, apa yang terjadi kepada para murid? Satu persatu dari mereka meninggalkan persekutuan, berpisah, dan hendak kembali kepada kehidupan mereka yang dulu. Saudara, itulah yang terjadi ketika kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika kita tidak bersahabat dengannya. Untuk itu, marilah kita juga menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, sehingga kita bisa menikmati persekutuan dengannya yang tercermin juga dalam relasi kita dengan sesama. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menjalin persahabatan dengan Tuhan? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan. Yang pertama, menghabiskan waktu bersama Tuhan. Saudara, dalam memilih sahabat itu butuh proses yang lama dan waktu yang cukup panjang untuk kita bisa mempercayai seseorang dan menjadikannya sahabat kita. Sedikit cerita, saya bersahabat dengan setangkai bunga, yakni bunga dahlia. Maksudnya seorang teman bernama Dahlia. Kami bersahabat sudah cukup lama, kurang lebih 18 tahun. Kami satu TK, satu SD, satu SMP, satu SMA, bahkan satu kampus.
dan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Saudara, ketika ingin menjalin persahabatan dengan Tuhan, habiskanlah waktumu bersamanya. Setiap hari bersama dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjalin persahabatan dengannya. Bukan hanya saja ketika kita butuh sesuatu atau pada waktu-waktu tertentu saja. Tapi setiap saat, setiap waktu selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Hal yang kedua adalah saling mengenal. Saudara, sahabat adalah dia yang mengerti kita, tahu banyak hal tentang kita, khususnya tahu apa yang kita sukai dan tahu apa yang tidak kita sukai. Saudara tentunya tidak melakukan hal yang tidak disukai di depan sahabat. Bisa-bisa saudara dipecat dari persahabatan. Demikian juga halnya pada saat kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Tuhan sudah mengenal kita dan sudah tahu sifat kita. Kita juga harus mengenal Tuhan lebih dalam. Tahu apa yang Tuhan sukai dan tahu apa yang Tuhan tidak sukai. Saudara, maukah kita mengandalkan Tuhan? Hauskah kita pada saat itu untuk menikmati dan bergairah bersekutu dengan Tuhan? Maukah kita memiliki relasi yang baik dengan sesama kita? Bersahabatlah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, menguatkan, dan juga menghibur kami. Sekalipun di dunia ini kami banyak mengalami kekecewaan, namun kami percaya kami tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami seperti Daud yang menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Kami rindu memiliki gairah kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami. Dan tolonglah kami, mampukanlah kami untuk mencari pelaku firman Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.